Kali ini berita datang dari Semeru Tribuners. Sepertinya sudah banyak juga ya yang menyimak seputar erupsi ini. Sebuah dusun di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kabarnya porak-poranda seusai disapu awan panas dari erupsi Gunung Semeru pada Rabu 19 November 2025. Gunung Semeru diketahui mengalami erupsi dan statusnya kini kabarnya menjadi awas per Rabu sore. Pihak-pihak terkait pun mengimbau warga ini untuk membatasi aktivitas di sekitar puncak erupsi. Nah, dusun ini, Tribuners, adalah dusun Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dusun Sumbersari, Supeturang, ini berlokasi hanya beberapa kilometer dari puncak erupsi Gunung Semeru. Kemudian desa Supeturang sendiri berlokasi di selatan tenggara dari puncak Gunung Semeru. Menyimak dari laporan jurnalis Surya Malang, Muhammad Erwin, kabarnya di lokasi terlihat rumah-rumah di Dusun Sumbersari ini banyak yang rusak, Tribuners, seusai tersapu guguran awan panas. Beberapa rumah ini kabarnya bahkan sudah tidak berbentuk dan hanya meninggalkan rangka kayu hingga atap rumah yang hangus. Bahkan bangunan SD 2 Supeturang ini hanya menyisakan pondasi saja. Dan sejumlah warga terlihat ke lokasi rumah, ini mereka hanya untuk mencari barang-barang yang mungkin bisa diselamatkan. Dusun ini sebagian besar telah ditutupi lumpur dan reruntuhan bangunan. Seorang warga, Daniel, ini menceritakan awan panas masuk ke dalam rumahnya sekitar 5 meter lebih. Bagian dalam rumahnya sebagian besar telah tertimbun material vulkanik awan panas. Kemudian warga lainnya nampak saling membantu mencari barang yang masih bisa diselamatkan. Dan hingga berita ini diturunkan, Tribuners, memang belum ada data pasti terkait berapa kerugian yang dialami. Terpisah dari Sekda Kabupaten Lumajang, Agus Triyono menuturkan bahwa Dusun Sumbersari ini merupakan kawasan rawan bencana. Bahkan ia menyebut bahwa wilayah ini seharusnya tidak dijadikan tempat tinggal permanen. Dan wilayah itu masih dimanfaatkan warga sebagai tempat usaha karena sebagian warga memiliki ladang di sekitar lokasi. Ia mengatakan bahwa saat ini terdapat penambahan jalur baru awan panas yang bergerak ke arah selatan yang berbeda ya dari arah sebelumnya. Dan saat ini dari pihak Sekda tengah berfokus pada penyelamatan warga terdampak erupsi dan beruntung dalam kejadian sore Rabu itu tidak ada korban jiwa yang tercatat, Tribuners. Kemudian kita akan menyimak salah satu kesaksian warga Lumajang. Daniel ini merupakan warga Dusun Sumbersari ya. Dia turut menjadi saksi keganasan awan panas disusul material lahar vulkanik yang meluluh lantakkan wilayahnya. Beruntungnya Daniel ini berhasil menyelamatkan diri ketika Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut ini kembali erupsi selama 118 detik pada Rabu petang kemarin. Rumah dan tempat usaha Daniel ini pun terdampak erupsi awan panas. Dikutip dari tribunjatim.com, pria berusia 37 tahun ini mengaku tidak menyangka aliran awan panas ini bakal mencapai permukiman mereka. Dalam kesempatan ini, Daniel menceritakan aliran lava maupun lahar dingin yang tidak pernah mencapai wilayah rumahnya sebelumnya. Namun pada erupsi 2025 kali ini, tepatnya menjelang maghrib, situasi cukup berubah. Awan panas yang awalnya ini dikira tak sampai ke permukiman justru menerjang rumah warga di Dusun Sumbersari, Desa Supeturang. Daniel menyebut ia sempat mendengar suara sirine berbunyi ketika ada lahar menerjang permukiman dan aliran material vulkanik berwarna kelabu yang datang cepat ini membawa bebatuan dan juga lumpur pekat. Peristiwa ini membawa duka yang cukup mendalam Tribuners sebagai keluarganya. Rumahnya dipenuhi material vulkanik. Padahal hunian itu adalah rumah warisan keluarganya yang berdiri sejak zaman kakeknya. Saat ini keluarga Daniel dan keluarga di sana ini terpaksa mengungsi di rumah kerabat di Candipuro. Ia mengaku belum berani kembali ke rumahnya karena susulan awan panas ini yang mungkin masih terjadi. Di sisi lain belum bisa menghitung Tribuners terkait rincian kerugian dan juga apa saja kehilangan yang dialaminya akibat erupsi ini. Namun meski demikian, ia bersyukur keluarganya selamat dari bahaya erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut.
Daniel berharap kondisi di wilayahnya segera stabil dan pemerintah dapat membantu proses pemulihan. Dan tidak hanya itu, Tribuners, kesaksian erupsi Semeru ini juga disaksikan oleh Hanik Agustin yang merupakan warga ini mengungsi kini di Balai Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang pada Kamis 20 November. Hanik bersama dengan 8 anggota keluarganya memilih menetap di balai desa ini guna menunggu kondisi informasi keamanan dari pos pantau Semeru. Diceritakan Hanik bahwa rumahnya ini hancur Tribuners seusai diterjang wedus gembel alias lahar erupsi Gunung Semeru pada Rabu lalu. Hanik mengungkapkan bahwa 2 rumahnya yang berada di Desa Supit Orang, Kecamatan Pronojiwo ini tertimbun batu dan pasir. Perempuan umur 25 tahun itu ingat betul bagaimana mengevakuasi keluarganya ketika Semeru hendak erupsi. Menurut Hanik, ini terdengar suara sirene yang cukup lama pada hari Rabu, ini pada pukul 3 sore. Dan beruntung kala itu suaminya di rumah seusai pulang kerja sehingga hal ini mempercepat proses evakuasi keluarga. Hanik mengaku ketika menyelamatkan diri hanya membawa 1 setel baju ganti. Sebab saat sirene bunyi, semuanya panik dan tak sempat memikirkan harta bendanya. Dan Tribuners, memang kalau membicarakan seputar erupsi, kawan-kawan pecinta alam ini juga ikut terdampak karena tidak bisa menjelajah indahnya Semeru dikala erupsi seperti ini ya Tribuners. Dan saat terjadi erupsi, pendakian ke Ranu Kumbolo ini dibuka sehingga ada 178 orang yang terjebak di sana. Kemudian proses evakuasi dilakukan pada Kamis pagi karena pada malam hari ini minim penerangan. Kemudian seluruh pendaki dipastikan dalam kondisi selamat. Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto menerangkan ada 137 pendaki, 15 porter, 7 orang PPGST, 6 orang dari tim Kementerian Pariwisata, 2 saver, dan juga 1 orang petugas. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini mengumumkan bahwa penutupan pendakian ke Ranu Kumbolo akibat erupsi sudah dilaksanakan sejak Rabu dan hal ini dilakukan atas imbauan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang merekomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun sejauh 20 km dari puncak. Kemudian untuk pendaki yang telah melakukan pemesanan tiket secara online, ini kabarnya dapat menjadwalkan ulang pendakian seusai adanya pengumuman pembukaan jalur. Nah, dalam 5 tahun terakhir, Tribuners, pendakian ke Gunung Semeru ini berulang kali ditutup karena erupsi. Pada Maret lalu 2020 hingga Mei 2021, pendakian ini juga sempat ditutup karena pandemi COVID-19. Kemudian setelah dibuka pada Mei 2021, pendakian kembali ditutup karena Januari 2022 terdapat erupsi. Dan pendakian ini kembali dibuka pada Desember 2024, tapi hanya diperbolehkan sampai Ranu Kumbolo. Sebelumnya, Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha menegaskan pendaki dilarang naik ke Kalimati bahkan sampai ke puncak Mahameru. Untuk kuota pendakian terbatas, ini 200 orang per hari dengan durasi 2 hari 1 malam. Dan kini pendakian ke Ranu Kumbolo ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Kemudian wisata Lavatur Semeru di Kecamatan Pronojiwo ini juga dihentikan operasionalnya pasca erupsi. Wisata menggunakan mobil jeep ini menawarkan pengalaman menelusuri berbagai titik menarik di lereng Gunung Semeru dan salah satu pengelola, Dedi, ini menyatakan bahwa penutupan dilakukan untuk meminimalisasi resiko akibat guguran abu vulkanik Gunung Semeru. Mungkin untuk Tribuners yang masih mengungsi, semoga semua keadaan kembali normal ya dan semua kerugian ini bisa segera pulih kembali. Dan untuk semuanya, salam sehat. Ya, pada saat ini 173 pendaki itu mungkin sudah turun karena memang kemarin pada saat kejadian mereka tetap santai di atas karena mengingat cuaca buruk dan juga ada erupsi. Karena kalau dipaksakan turun, pertama jalurnya sedang bermasalah, yang kedua kondisi gelap malam-malam, sehingga diputuskan untuk tinggal di lokasi. Dan pagi ini kita tahu sudah ada cerah, mereka akan didampingi oleh petugas dari kanan ke bawah sama petugas dari BPBD. Alhamdulillah
Kalau informasi yang ada saat Jelaskan Pak, informasinya ada awan panas guguran dari Gunung Semeru yang jaraknya relatif jauh 4,5. Itu kan melebihi dari radius aman. Seperti apa sebenarnya informasi itu, Pak? Baik, terima kasih kawan-kawan media. Yang pertama saya perlu sampaikan kepada seluruh warga yang ada di lereng Semeru bahwa sejak pukul 14.30 tadi terpantau ada kejadian guguran awan panas. Luncuran dari puncak ke bawah sudah sampai ke 4,5 km. Dan berita terbaru yang saya terima dari PPGA sudah mencapai 5 km dari puncak. Tentunya kita di BPBD melalui tim AJU dan jajaran TRC meluncur ke sana untuk membantu memberikan himbauan kepada warga masyarakat sana untuk sementara mengungsi dulu mencari titik aman, dan semoga kejadian-kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi ya. Hanya kewaspadaan terhadap gelagat Semeru yang dulu ada tanda-tanda terbaca, sehingga mau tidak mau ya kita harus melakukan evakuasi awal atau pemberitahuan awal kepada masyarakat di lereng Semeru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.